Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Riza Husnia selaku dosen pengajar mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Dan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk membahas materi etika dan teknologi informasi. Yang seperti kita ketahui, teknologi informasi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, seiring dengan perkembangannya, muncul berbagai isu etika yang harus kita hadapi dan pahami bersama. Maka dari itu, topik kali ini sangatlah penting. Izin sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Aryani Rahma Puspita Dewi dengan NIM 005. Yang kedua ada Imelda Fitrianti, saya sendiri yaitu dengan NIM 006. Dan yang terakhir yaitu ada Alicia Sihombing dengan NIM 019. Dan ada pun table of contents pada topik kali ini yaitu ada definisi dan prinsip etika dalam teknologi informasi. Yang kedua, masalah etis pemanfaatan teknologi informasi. Yang ketiga yaitu hak kekayaan intelektual. Dan yang terakhir yaitu artificial intelligence and the future of humanity. Topik pertama akan dijelaskan oleh Aryani Rahma. Kepada Aryani, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi etika dalam teknologi. Etika dalam teknologi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses penggunaan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak privasi, hak intelektual, ketepatan informasi, dan aksesibilitas informasi. Selanjutnya ada prinsip etika dalam teknologi informasi. Prinsip etika dalam teknologi informasi adalah sebagai pedoman moral yang penting untuk diikuti oleh para profesional dan pengguna teknologi informasi sendiri. Prinsip-prinsipnya antara lain, yang pertama ada kerahasiaan. Kerahasiaan ini melindungi informasi sensitif dan rahasia dari akses yang tidak sah, seperti data pribadi, informasi bisnis, dan dokumen sensitif. Yang kedua ada integritas. Integritas itu adalah memastikan keakuratan data dalam penggunaan teknologi informasi. Ini termasuk penggunaan sistem keamanan data yang efektif untuk mencegah manipulasi atau perubahan data tanpa izin. Yang ketiga ada ketersediaan. Memastikan bahwa informasi dan sistem teknologi informasi tersedia ketika dibutuhkan. Kemudian yang keempat ada keamanan, menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem dan data dari ancaman dan penyalahgunaan. Yang kelima ada tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan pengguna teknologi bertanggung jawab atas tindakan mereka di dunia maya. Yang terakhir ada akurasi. Akurasi itu merupakan informasi yang disebarluaskan melalui teknologi, harus akurat dan dapat diandalkan. Penyebaran informasi palsu atau hoax dapat menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aryani. Selanjutnya yaitu materi tentang etika penggunaan teknologi informasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Ada 8 etika, yaitu yang pertama memanfaatkan sumber daya teknologi informasi. Yang kedua yaitu mengakses sistem informasi orang lain bukanlah hal yang melanggar hukum. Yang ketiga yaitu jangan memberikan ID pengguna dan kata sandi orang lain agar mereka dapat masuk ke dalam sistem. Yang keempat yaitu jangan meretas atau membahayakan sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Yang kelima yaitu memanfaatkan perangkat pendukung IT yang andal dan efisien. Yang keenam yaitu jangan menggunakan teknologi informasi untuk hal yang tidak baik. Yang ketujuh yaitu hak atas kekayaan intelektual atau haki. Dan yang kedelapan itu bersikap sopan dan santun meski tidak bertatap muka secara langsung. Materi selanjutnya yaitu masalah etis pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama yaitu privasi, perlindungan informal seseorang. Privasi berkaitan dengan bagaimana informasi seseorang dilindungi oleh akses.
Yang kedua yaitu aksesibilitas informasi, yang dimana merujuk pada kemampuan seseorang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan bagaimana informasi tersebut dapat digunakan. Contohnya yaitu ketidakmampuan individu di daerah terpencil untuk mengakses sebuah informasi karena keterbatasan infrastruktur teknologi. Yang ketiga yaitu kepemilikan informasi yang berkaitan dengan siapa yang memiliki hak atas informasi atau data tertentu. Contohnya yaitu pencurian data seseorang yaitu dengan nomor NIK atau nomor KK. Yang keempat yaitu ketepatan informasi yang merujuk pada autentikasi dan keakuratan suatu informasi. Dalam era informasi digital yang serba cepat, seringkali informasi disebarkan tanpa verifikasi yang cukup atau yang dikenal sekarang yaitu hoax. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alessia Sihombing mengenai haki. Kepada Alessia, disilahkan. Terima kasih kepada Imelda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau HKI terbagi menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak kekayaan industri atau industry property rights adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perusahaan atau perindustrian terutama yang mengatur perlindungan hukum. Selanjutnya, ada hak kekayaan industri terdiri dari hak paten, hak merek, hak desain industri, hak desain tata letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan yang terakhir ada varietas tanaman. Yang pertama adalah hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, yang dimana merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, atau angka-angka untuk menjadi pembeda dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa tersebut. Yang kedua, hak paten berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Desain industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna. Desain tata letak terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 tentang desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu elemen tersebut adalah elemen aktif. Hak rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, bahwa rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dan hanya dipunyai oleh pemilik rahasia dagang tersebut. Yang terakhir ada hak varietas tanaman, yaitu hak atas varietas tanaman, salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pencipta atau penemu varietas tanaman baru. Selanjutnya, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Alessia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aryani. Kepada Aryani, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada materi Artificial Intelligence and the Future of Humanity, atau yang berarti kecerdasan buatan dan masa depan umat manusia. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Helin, kecerdasan buatan atau AI adalah kemampuan sistem untuk secara akurat memahami, belajar dari data eksternal, dan menerapkannya secara fleksibel untuk mencapai tujuan tertentu. Potensi AI pada kehidupan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, di bidang kesehatan, AI dimanfaatkan untuk mendiagnosis penyakit, kemudian memprediksi hasil pengobatan, dan juga menyediakan perawatan yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan individu. Yang kedua, ada transportasi. Di bidang transportasi, AI itu dapat digunakan untuk mengembangkan kendaraan otonom yang dapat mengurangi jumlah kecelakaan dan mengatasi masalah kemacetan lalu lintas.
Yang selanjutnya, di bidang industri, AI memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memastikan kualitas produk yang lebih tinggi. Tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Yang pertama ada privasi dan keamanan. AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data pribadi dalam skala yang sangat besar, dan juga dapat menimbulkan ancaman terhadap privasi individu tersebut. Yang kedua ada dampak sosial. Dampak sosial ini tuh contohnya seperti hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi, yang dapat menyebabkan pengangguran di berbagai sektor dan menciptakan ketidaksetaraan ekonomi. Selanjutnya ada etika dan regulasi dalam pengembangan AI. Yang pertama ada transparansi. Pengembangan AI harus transparan agar keputusan yang diambil oleh sistem AI dapat dipahami dan diawasi. Yang kedua ada keadilan dan non-diskriminasi. Penting untuk memastikan bahwa AI digunakan secara adil dan tidak diskriminatif dengan mencegah bias dalam algoritmanya. Yang terakhir ada tanggung jawab. Pembuatan teknologi dan pengguna AI harus bertanggung jawab atas dampak dari teknologi ini, termasuk potensi misinformasi dan penggunaan yang tidak etis. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aryani. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan ada prinsip-prinsip etika ini meliputi kerahasiaan integritas, ketersediaan, keamanan, tanggung jawab, serta akurasi, yang semuanya penting untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang etis dan bertanggung jawab. Masalah etis yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi termasuk privasi, kepemilikan informasi, dan ketepatan informasi. Selain itu, hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan hak kekayaan industri juga menjadi topik yang penting dalam konteks ini. Peran kecerdasan buatan AI dalam kehidupan manusia termasuk potensinya di berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan industri, serta tantangan yang dihadapinya seperti privasi dan dampak sosial. Pengembangan AI yang bertanggung jawab memerlukan kerangka kerja etika yang regulasi yang jelas, yang mencakup transparansi, keadilan, non-diskriminasi, dan tanggung jawab. Dengan dibacanya kesimpulan, maka sesi presentasi kali ini telah berakhir. Terima kasih kepada anggota kelompok 6 telah memaparkan materi dengan sangat baik, dan juga terima kasih kepada Ibu Riza Husnia atas perhatian yang telah diberikan. Semoga presentasi ini memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang pentingnya etika dalam teknologi informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.